Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rama MSC dalam RSM pada hari Jumat biasa pekan yang ke-17. Ini adalah Jumat pertama dalam bulan Agustus yang juga merupakan hari Jumat yang dipersembahkan untuk devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus bagi umat Katolik. Dan semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu, dan semoga Jumat pertama ini juga menjadi saat berahmat tentunya untuk menimba karunia-karunia kekayaan dari hati Yesus yang Maha Kudus, terutama semoga hati kita semakin lemah lembut dan rendah hati. Saudara, kesuksesan seseorang seringkali kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang orang itu. Bagaimana orang itu menjadi berhasil dalam suatu pekerjaan atau dalam studi atau berhasil dalam karir misalnya karena mengikuti berbagai macam kegiatan atau kursus ataupun pelatihan-pelatihan, sehingga dari sisi kecerdasan atau keterampilan, baik keterampilan lunak maupun keterampilan keras dia miliki. Dan orang itu tampil menonjol dan berkarisma, berwibawa. Seringkali kita tidak tahu apa yang ada dan diperjuangkan oleh orang itu di belakangnya atau di balik dari seluruh keberhasilan orang tersebut. Barangkali dia kurang tidur karena mesti bekerja keras. Barangkali orang itu dengan berdarah-darah dalam tanda kutip mempersiapkan segala sesuatunya. Keberhasilan, kesuksesan itu tidak mudah. Tapi ketika seseorang mencapainya, ada satu hal yang patut untuk kita sampaikan kepada orang itu adalah profisiat. Syukur kepada Allah. Terima kasih. Dan ungkapan seperti ini akan muncul dari orang yang respect terhadap perjuangan seseorang sampai berhasil. Orang yang respect terhadap usaha dan kerja keras dari seseorang sampai mencapai tingkat tertingginya. Orang yang respect ini tidak gampang untuk kita temukan. Banyak yang kita temukan juga. Ada orang-orang juga yang tidak suka orang lain berhasil. Lebih suka orang lain gagal. Atau lebih suka menjatuhkan orang lain. Lebih suka menyingkirkan orang lain. Dan ini fakta dalam kehidupan harian kita. Dalam Injil hari ini kita belajar dari sikap Yesus, atau Yesus sendiri pun ditolak di antara kaum keluarganya, ditolak di antara orang-orang sekampungnya di Nazaret. Dan mereka berkata, bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Padahal Yesus sepanjang hidupnya ada di antara mereka. Tapi bahwa mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak mengenal siapa sebenarnya Yesus. Karena memang Yesus sebagai firman yang menjadi manusia dalam dirinya, yang lahir dari perawan Maria, dari Nazaret itu, memang tersembunyi. Mesias yang tersembunyi di antara kaum kerabatnya, kaum keluarganya. Dan di sanalah orang ditantang untuk mengenal Mesias yang tersembunyi itu. Karena mereka kecewa dan menolak dia, Yesus katakan, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Orang-orang di sana tidak percaya pada Yesus.
Mari kita buka hati untuk percaya kepada Yesus. Dan kita belajar untuk selalu memuji dan memuliakan Dia. Dia seorang manusia yang luar biasa, sekaligus seorang Allah yang menjadi manusia. Tempat kita meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepadanya. Sesama kita manusia saja kita percayakan diri kita, apalagi kepada Allah sendiri yang hadir dalam diri Yesus atau yang menjadi manusia dalam diri Yesus. Tentu kita lebih percaya lagi dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya. Dan kita juga bisa belajar untuk menghormati orang atau siapapun yang ada di sekitar kita sebagai gambaran Allah yang ada di tengah-tengah kita. Untuk mensupport, mendukung mereka, terutama juga mereka yang sukses berhasil, kita juga ikut berbahagia bersama dengan mereka. Benarlah apa yang dikatakan juga. Ada pepatah yang mengatakan atau ungkapan yang mengatakan seperti ini. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan orang lain. Jadilah benar tanpa harus menyalahkan orang lain. Cukup menjalankan kebaikan yang lebih baik secara konsisten. Biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Mari maju tanpa menyingkirkan, naik tinggi tanpa menjatuhkan. Mari kita berdoa. Allah kekal dan kuasa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami, terutama untuk senantiasa memberikan apresiasi yang positif kepada setiap orang yang berhasil dalam kehidupan kami, dan mendukung mereka untuk mewujudkan impiannya melalui keberhasilan mereka untuk bersama-sama membangun dunia yang lebih baik dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah mau kasih turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.